Kalau saya lihat, penjajah sudah tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan Amerika. Heeh. Dan sekitar 3 hari yang lalu Amerika tuh masih mengirim terus. Jadi kalau kita tanya kemampuan negara penjajah si entitas I ini, Heeh. udah nggak punya. Tentaranya udah nggak mau turun. Heeh. Berarti yang Gitu. turun ini udah tentara negara lain ini udah. Belum ada pasukan darat yang masuk. Oh, jadi sekarang semua gempuran yang kemudian kita banyak videonya ada ini adalah serangan udara semua. Itu ceritanya. Kalau kita lihat videonya itu direkam pada saat dia masih di ambulan, Heeh. terus dia turun. Heeh. Ketika dia turun ditembak, Heeh. dia matiin rekamannya. Dia simpen handphonenya dan rupanya mungkin dia kantongin atau bagaimana gitu ya. Dia berlima belas sama satu staf PBB yang non medis itu syahid semua, kemudian digulung semua pakai bulldozer, dikubur. Jadi handphonenya selamat. Gitu loh. Ditemuin ketika ketemu jenazahnya. Nah, ketika ketemu jenazahnya ditemukan, handphone dinyalain masih bisa, ketemulah rekaman itu. Oh, Allah punya rencana Allah itu. punya Ya. rencana udah. Dan itu ditemuin berarti ketika udah mayatnya itu diambil gitu. Iya, di hari ke-8. Astagfirullah. Ya, jadi teman-teman yang belum sempat lihat videonya, ini memang ngenes banget ya. Bagaimana ini petugas ambulansnya, videonya itu dari awal dia di ambulan gitu ya. Itu bukan dashboard cam berarti ya? Ya, dia masih di depan dipegang. Dipegang ya. Dan dia ketika dipegang dia lihat, tentara Israel semua itu. Dia langsung berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berdoa terus sampai ditembakin, sampai dia eksekusi, kemudian tapi ada sampai gambarnya cuma gelap aja kan, dia kemudian bersyahadat, dia kemudian nyebut nama Allah sampai meninggal gitu kan. Itu videonya dimatiin beberapa saat sebelum dia ketembak. Jadi ada dimatiin itu video. Dimatiin, bukan mati sendiri, karena kalau handphonenya mati, tentu videonya hilang. Ini dimatiin sama dia. Oke. Karena mungkin dia melihat tentara Israel mendekat segala macam, dia takut kayaknya kalau Israel melihat ini video nyala, dia duluan dieksekusi. Atau handphonenya dihancurin. Dia milih matiin, mungkin dia simpen di tempat yang aman di kantong atau bagaimana. Biar orang tahu. Udah qadarullah pokoknya. Iya, itu kepahlawanannya luar biasa teman-teman ya. Ibaratnya kalau para pejuang kemanusiaan ini bahkan sampai ada petugas PBB juga yang meninggal di situ. Non medis. Jadi ibaratnya mereka udah nggak punya adab lagi dalam pertempuran. Udah nggak peduli karena apa? Amerika menggaransi terserah lu mau ngapain aja. Nggak akan diadilin. Iya, nggak akan diadilin. Mau jurnalis, mau ini, mau itu, mau petugas PBB, kayak tugas lu hancurin Gaza. Bagaimana caranya supaya makin mempersedikit itu jumlah penduduk di situ gitu ya? Iya, dan Donald Trump berkali-kali bilang gitu loh. Tugas lu kosongin Gaza. Tenang aja, yang nyari negara yang mau nampung penduduk Gaza, maksudnya saya Amerika nih yang bakal nyari. Dia keliling, dia terus-menerus umbar gitu kan. Dia bilang Indonesia mau nerima, rame. Dia bilang lagi Jordan mau nerima, rame. Dia bilang Mesir mau nerima, rame lagi, kan begitu. Sampai terakhir semalam dia bilang, tenang aja, bakal ada negara yang mau nerima penduduk Gaza. Sampai semalam dia masih bilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, ada orang punya jiwa kayak begitu ya, udah nggak ada kemanusiaannya lagi, nggak ada empatinya lagi, udah itu benar-benar pure evil banget itu. Pure evil. Makanya kan dulu waktu kecil saya nggak nyambung kenapa sampai ada hadis yang mencerminkan seakan-akan di akhir zaman nanti gitu kan, batu dan pohon aja bicara gitu loh. Hai kaum muslimin, hai Abdullah, di belakangku ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Kenapa? Mungkin kejahatannya seperti ini. Atau mungkin karena silentnya para tokoh-tokoh Islam, sampai yang ngomong batu bisa jadi. Sampai batu sama ini gemes gitu ya. Akhirnya dia yang ngomong. Ini posisi mereka berada nih. Wah, ini kalau menurut penanganan tuh dari segala hal ini, termasuk yang terakhir nih kan, yang wartawan dalam posisi terbakar gitu kan. Ini baru kemarin waktu kejadiannya. Betul, baru banget kemarin. Baru kemarin gitu. Dan ini kita nggak tahu lagi besok kita akan terpapar video apa lagi gitu ya. Kemampuan mereka terus membombardir sampai kapan itu? Dan dapat dana dari mana sih mereka ini? Kalau saya lihat, penjajah sudah tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan Amerika. Dan sekitar 3 hari yang lalu Amerika tuh masih mengirim terus. Jadi kalau kita tanya kemampuan negara penjajah si entitas I ini, udah nggak punya. Tentaranya udah nggak mau turun. Berarti yang turun ini udah tentara negara lain ini udah? Belum ada pasukan darat yang masuk. Oh,
Jadi sekarang semua gempuran yang kemudian kita banyak videonya ada ini adalah serangan udara semua. Serangan udara Ngecut semua. banget ya? Iya. Kalaupun ada pasukan darat, mereka masuk ke daerah kosong, mereka nanam bom, ledakin rumah-rumah kosong. Dari sebenarnya pengecut ya, karena nge-remote aja dari jauh kan? Iya, remote aja dari jauh, angkatan udaranya aja. Oh, pasukan udara. Ya kalau mainan darat sih sebenarnya seneng mah pejuang ya ibaratnya. Cuma kalau yang kemarin yang tadi ditembak itu kejadian di mana? Ditembak yang mana nih? Yang ambulan tadi. Itu di Tel Al Sultan, di sekitar lokasi kesyahidan Komandan Sinwar. Oh, berarti itu pasukan darat dong? Itu bukan pasukan darat. Gini, itu di pinggir. Jadi itu emang ke daerah agak ujung. Kalau kita lihat di peta, Tel Al Sultan itu Rafah bagian deket banget dengan perbatasan. Dan daerah itu emang sudah kosong. Maksudnya relatif aman lah itu relatif, kan bukan dibilang aman nggak juga, kosong. Nggak konflik kan bisa di tengah kan, ini di pinggir kan? Juga ya? Yang di tengah-tengah itu, jadi gini, untuk memahami perang di Gaza itu, semenjak gencatan senjata, tentara penjajah itu mundur ke daerah-daerah yang tidak ada manusianya. Tapi tetap ada di Gaza gitu loh. Tapi tetap mereka ini mundur ke rumah-rumah hancur, mereka mundur ke daerah dari situ, yang tidak ada pengungsi di sana. Nah, inilah yang sampai saat ini saya juga masih bingung. Mereka mengatakan ambulans ini mengatakan menerima panggilan darurat dari sebuah tempat di Tal Al Sultan itu. Tapi pasca kesyahidan Komandan Yahya, daerah itu sudah kosong. Nah, gitu loh. Apakah memang di sana masih ada orang atau ketika gencatan senjata di bulan Ramadan kemarin orang pada pulang atau bagaimana? Mungkin orang pada pulang kali ya. Cuman yang jelas daerah itu sudah pinggir sekali dari Rafah, dekat dengan perbatasan. Oh, jadi tipuan, jadi false call ya? Mungkin bukan false call, mungkin orang-orang Gaza yang pulang ketika masa gencatan senjata, karena di masa gencatan senjata itu orang Gaza itu udah pulang ke rumahnya masing-masing dan mereka pasang tenda di sana. Padahal ada pasukan Israel juga itu. Nggak peduli mereka. Ya itulah orang Gaza gitu loh. Mereka udah ya udahlah gitu loh. Kita ngungsi suruh pindah juga. Di tempat pengungsian sebagai daerah aman dibom juga. So what? Oh, jadi situnya Israel bodo amat udah. Udah bodo amat. Udah bodo amat. Ini kejadian mirip yang ini ya. Hind Rajab ya. Hind Rajab mirip. Ya. Malah kejadian Hind Rajab itu lebih ngenes lagi. Mereka tuh mau jalan mengungsi gitu kan. Ternyata ditembak. Nah gitu kan. Nah ternyata Hind Rajab itu nelpon ke orang tuanya. Tim medisnya datang. Ternyata tim medisnya juga ditembak dua-duanya. Ya, Hind Rajab sendiri ada berapa? 360 tembak di mobilnya. Untuk satu keluarga kecil yang tanpa senjata. Dan yang saat terakhir hidup adalah seorang anak kecil namanya Hind Rajab yang sampai dibikinin lagunya sama Michael Moore ya. Yang belum tahu kisah ini itu banyak beredar voice note beliau ke ambulan untuk minta diselamatkan. Karena ambulannya datang, ambulannya pun dieksekusi. Waduh, nih suatu saat nanti 10-20 tahun lagi ketika dunia mungkin udah berbeda, ini akan jadi story kisah yang luar biasa, jadi pembelajaran jauh melebihi kayak legenda-legenda Holocaust apa segala macam. Udah, ini semua sejarah yang dulu nih udah kalah semua sama lebih detail ini semua. Semua ada barang buktinya dan kekejamannya ini udah menunjukkan bahwa manusia itu bisa lebih parah dari binatang. Nah, kalau kita lihat, kita kembali kepada perundingan menuju sebuah perdamaian, semestinya kan ceasefire itu sampai tanggal 3 April semestinya. Betul. Ya kan? Kan 42 hari kan? Iya. Di sesi pertama. Tapi sebelum tanggal 3 udah ada pengeboman kan? Iya. Ada sanksinya nggak? Siapa yang bisa memberikan sanksi? Mungkin UN atau... Inilah kenapa negara saat ini dunia itu dikuasai oleh 5 negara. Hal yang sama pernah diberlakukan kepada Bashar al-Assad. Tapi Bashar al-Assad sampai saat ini aman-aman saja. Dia bahkan dilindungi oleh negara yang punya veto, yaitu Rusia. Jadi orang yang bisa dikasih sanksi hanyalah orang yang dipandang jahat oleh kelima negara pemilik hak veto. Jadi sebenarnya standar ganda. Siapa sih sebenarnya penjahat? Siapa sebenarnya orang baik? Bukan cuma standar ganda, 5 standar. 5 standar ya. Jadi yang disebut secara komunikasi medianya penjahat adalah pihak yang merugikan 5 negara ini. Nah betul. Walaupun dia pejuang untuk daerahnya, kotanya, negaranya, dia perjuang, dia adalah penjahatnya 5 penjajah. Betul. Jadi guys, makanya kenapa umat muslim, orang-orang baik semua tuh jangan pada tutup mata sama politik ya. Karena kalau
orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik itu nggak belajar politik. Politik diduduki sama orang-orang begini. Orang jahat. Ini kan. Jadi semenjak 100 tahun terakhir kan umat Islam itu diminta untuk cuma ibadah doang. Nggak boleh belajar sains. Udah aja nggak usah belajar politik, nggak belajar apa. Udah ibadah aja yang benar kan gitu. Udah mikirin akhirat aja deh gitu. Kalau ada yang salah ibadahnya itu yang diramein kan gitu kan. Sibuknya di situ aja gitu kan. Padahal sih mestinya kalau emang Islami lifestyle belajar politik juga. Nah ini udah jadi pembelajaran kita semua. Ini pembelajaran yang mahal nih. Nah, Kira-kira sampai kapan tuh antum? susah untuk menjawabnya karena begini. Hari ini kenapa perang tidak berhenti? Kan itu pertanyaannya. Pertama, perang tidak berhenti karena elemen pemerintahan Palestina sendiri menginginkan gerakan H untuk dihabisi. Karena gerakan H inilah hambatan mereka untuk berkuasa sepenuhnya di Palestina. Kan itu masalahnya. Kita tahu namanya Mahmud Abbas, Muhammad Dahlan nggak pernah suka itu sama gerakan H ini. Satu itu. Yang kedua, sampai uang Amerika habis dan Amerika tuh runtuh dengan sendirinya tanpa diserang. Karena untuk menyerang gini, Amerika tuh beruntung sebenarnya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang jauh dari manapun. Yang bisa nyerang dia secara langsung cuma Meksiko sama Kanada, cuma 2 negara itu doang. Karena paling dekat ya. Karena paling dekat. Amerika kemana-mana tuh jauhnya luar biasa. Makanya nggak ada negara yang bisa nyerang mereka. Ya karena pesawatnya juga jauh gitu kan, lama kan. Jauh, sampai-sampai ada satu ulama, guru-guru kita juga bilang jangan-jangan di situ tuh pulaunya Dajjal. Sampai ada yang bilang kayak gitu kan. Iya, karena nggak terjangkau ya. Nggak terjangkau, jauh, aneh sendiri tuh. Harus pakai kapal induk kalau menyerang kan. Di kita udah hari ini tanggal berapa nih? Anggaplah hari ini tanggal 10 misalnya. Di Amerika masih tanggal 9. Aneh sendiri. Ya kan? Iya, jadi hitungan timeline juga ribet ya. Timeline juga ribet. Nah ini sampai semua negara menghentikan perdagangan dengan Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat tidak punya lagi uang, baru nih perang akan berhenti. Atau kemungkinan yang ketiga, sampai semua negara mau mengirimkan pasukan, bukan berperang deh, menjaga saja. Sehingga tampak kembali wibawa kaum muslimin, selesai ini tentara salib gak akan berani nyerang. Ya itu tadi, kalau ditunggu sampai Amerika gak punya duit, tapi mereka nyetak sendiri duitnya, kan bingung kita. Dan ini persoalan bukan cuma Amerika Serikat. Saat ini negara-negara non muslim itu semuanya tuh ingin mencaplok kaum muslimin. Amerika itu cuma satu negara di antara banyak negara non muslim lain. Suriah itu dihabisi sama Rusia. Ya kan? Atau jangan jauh-jauh deh, sumber daya alam di Indonesia deh dicaplok sama mana aja sih? Di Nusa Tenggara sama Perancis, di Papua oleh Amerika Serikat, di negara mana lagi oleh Cina, dan seterusnya. Akan kayak gitu, silih berganti. Gaza kalaupun tidak Amerika, ketika kaum muslimin sendiri tidak memberangkatkan pasukan ke sana, berjaga dengan kekuatan yang kuat dengan bastotan fil ilmi wal jismi, akan datang tentara salib yang lain. Nah, ini pengulangan sejarah doang ya. Pengulangan sejarah saja. Tidak ada yang berbeda. Tapi kan secara sejarah bahwa Yerusalem cuma bisa dibebaskan dari luar, gitu kan. Dulu pernah dengan Umar bin Khattab dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Betul. Kemungkinan dari luarnya kalau menurut pandangan dari arah mana nih? Kemungkinan besar saya lihat secara stabilitas, konektivitas dan lain sebagainya, kekompakan, mungkin dari arah Suriah. Mungkin dari arah Suriah. Berarti pengulangan seperti Salahuddin dong? Bisa jadi. Karena memang kenyataannya di zaman Umar bin Khattab sekalipun juga dari arah itu. Oh, dari situ juga. Ini update-nya yang terbaru. Kenapa negara penjajah itu nafsu banget mendirikan negara baru perbatasan antara Suriah dengan Palestina, yaitu negara Druze. Karena mereka takut untuk berhadapan langsung dengan Suriah, sehingga mereka menciptakan benteng yang namanya negara Druze tadi. Di tengah. Beda dengan Mesir. Di Mesir mereka ada benteng alami Laut Merah. Gitu loh. Laut itu benteng alami. Maksudnya butuh effort untuk ngelewatin ya. Butuh effort. Mereka tidak bisa langsung menyerang penjajah nih. Ini ada negara Druze dulu nih harus diurus. Sementara Druze itu jumlahnya juga cukup besar. Jadi mirip seperti misalnya Iran mau nyerang langsung Israel juga nggak bisa karena melewati negara dulu kan? Nggak bisa. Iran aja untuk ke Israel itu lewat Irak, kemudian lewat Suriah, baru lewat Israel. Waduh, jadi kalau kita paham pemetaan politiknya guys, ini mungkin bisa membayangkan arah negosiasinya kemana ya. Jadi kadang-kadang kita merasa ini pasti begini, pasti belum tentu semuanya. Belum tentu. Segala hal belum tentu ya. Nah, sekarang kan yang jadi perbincangan juga bahwa dulu dianggap bahwa pemerintahan Suriah yang baru ini adalah kepanjangan tangan Israel kan. Yep. Tapi ternyata kemarin Israel ngebomin. Nah, itu dia. Syria kan. Baru terbukti akhirnya bahwa Israel nggak suka dengan pemerintahan terbaru yang baru ini. Betul. Gitu. Atau ini ancaman buat Turki? Sebenarnya bukan ancaman. Oh iya, ini menarik nih. Tadi malam banget.
Trump bilang, Netanyahu lu jangan ngapa-ngapain ke Erdogan. Gue suka Erdogan, gitu loh. Erdogan suka sama gue suka sama Erdogan. Bahasanya I love Erdogan and Erdogan love me. Itu bahasanya. Dengan biasalah Donald Trump begitu dimaju-majuin gitu kan. Nyebelin kalau ngomong. Maksudnya apa? Ini bahasa bisnis. Suka itu berarti maksudnya gue demen nih kayak gini nih. Artinya Turki benar-benar berbahaya buat Amerika. Benar-benar berbahaya buat Israel. Karena apa? Itu panser-panser, tank dan roket-roket Turki sekarang dibarisin semua di Damaskus dan di Dar'ah untuk menghadapi Druze dan secara langsung untuk menghadapi Israel. Tapi Druze belum jadi kan sebenarnya? Druze belum jadi, cuma kan mereka udah kayak mau minta merdeka, otonominya udah ada nih mereka. Ini Druze ini yang kemarin yang konflik berarti? Iya, yang kemarin tiba-tiba ngambil daerah Suwaida, tapi udah berhasil dipukul mundur sama Turki. Oh, I see. Gitu loh. Wah, ini itu bahasa halus sebenarnya. Dan bisa jadi sekarang yang nanti akan membebaskan Al-Aqsa, koalisi antara negara bangsa Turki lah, bukan cuma negara ya, tapi bangsa Turki dengan kemudian bangsa-bangsa lain yang ada di Syam. Jadi kalau kita lihat perkonflikan ini semuanya ujung-ujungnya adalah bersumber, kan setiap konflik butuh bahan bakar ya. Betul. Sebenarnya uangnya sebenarnya. Uangnya. Bagaimana caranya supaya Amerikanya ini yang menyuplai senjata ini kemudian nggak punya duit lagi untuk nyuplai. Betul. Berarti sebenarnya kemampuan jika seluruh dunia ini ngeboikot produk-produknya, nah, bisa selesai. Satu itu. Bisa selesai. Dua, kebijakan Trump ini yang kemudian sebenarnya ini kan mempersempit peluang bisnis mereka kepada dunia luar kan. Iya. Misalnya jadi para pengusaha-pengusahanya untuk ngekspor juga makin sedikit dong, karena pajaknya gede kan, gitu kan. Income-nya juga makin sedikit dong, gitu kan. Untuk masuk dan keluar agak sulit. Ini sebenarnya bukannya akan menjadi justru tanda bahaya buat mereka juga. Berarti mereka mau nggak mau kan harus mencuplai ekonomi dalam pagernya mereka sendiri. Nah, ketika ini mereka harus penyesuaian dulu kan. Yep. Bisnis keluar, orang lagi yang beli sedikit. Berarti kan pendapatan untuk diberikan kepada negara juga sedikit. Ini bakal ngimpact nggak ya kira-kira ya? Sangat impact dan terutama saya khusus Indonesia tidak akan berani. Indonesia akan nurut dengan Amerika Serikat. Kenapa? Ini kalau kita tarik ke 10 tahun yang lalu, Indonesia punya masalah dengan Boeing, Indonesia punya masalah juga dengan Amerika Serikat. Dan pada saat itu, ya, ada juga masalah dengan anjloknya harga minyak kelapa sawit. Dan Amerika itu saat itu menyepakati untuk beli 2 juta ton tiap tahun. Artinya ketika, nah masalahnya begini, kalau minyak itu nggak dibeli, maka di Indonesia akan terjadi penumpukan, harga-harga anjlok, dan kemudian lahan-lahan sawit di Indonesia yang sangat produktif ini tidak akan terserap lagi. Tenaga kerja akan, wah gitu deh, pokoknya kacau deh masalah sawit ini. Sedangkan sawit ini sudah membentuk satu ekosistem di Indonesia. Sehingga kalau ekosistem sawit itu runtuh, habis. Amerika Serikat, saya nggak update datanya, akan tetapi di tahun-tahun sebelum tahun 2025 ini, itu sekitar 25% minyak sawit Indonesia, itu Amerika yang beli. 25%? 25%. Dengan kebijakan sekarang termasuk kena juga dong? Termasuk kena juga. Makanya Indonesia nggak akan berani ngapa-ngapain. Karena kalau Indonesia ngapa-ngapain, sawit ini yang kena. Aduh. Jadi mau nggak mau akan dibayarkan juga tuh 32%. Trump bisnis. Jadi itulah mungkin yang akan menjadi tambahan 32% ini adalah pendapatan dia tambahan. Nah itu. Aduh. Trump itu juga bukan anak kecil yang bikin kebijakan kayak orang tantrum. Trump itu berhitung, dan ingat dia itu adalah seorang pebisnis gitu loh. Trump sudah berhitung. Sudah dipikirin berarti ya. Iya. Dan orang-orang terkaya dunia termasuk diantaranya Elon Musk masuk ke dalam kabinet. Namanya orang kaya, apa sih yang bedanya orang kaya sama orang miskin? Orang kaya itu tahu tabiat uang, sementara orang miskin itu diketahui oleh uang. Nyari duit di situ malah. Orang miskin nyari duit, orang kaya mengendalikan duit. Gitu loh. Dia mengenerate uang kan? Dia mengenerate uang, dan dia tahu Indonesia uang dari mana sih. Dia nekat. Iya, ditambah juga emang posisi Indonesia secara ekonomi juga lagi sejatuh-jatuhnya nih sekarang kan. Wah, kita doakan guys ya. Mungkin dengan kebijakan yang ada sekarang ini justru membuka kesempatan Indonesia lebih memberdaya diri sendiri kan, siapa tahu ya. Ada jalan keluar mudah-mudahan buat negara kita juga. Ya, mau nggak mau ya kalau yang bisa cuma boikot lah gitu ya. Lebih diketatin lagi. Betul, gitu. betul. Doa dikencengin, kita nggak bisa ngapa-ngapain, postingan followers cuma sedikit. Minimal boikot lah guys. Siapa tahu dari boikot teman-teman semua ditambah juga seluruh dunia akan ya
membuat peluang untuk menyuplai senjata makin lebih sedikit. Tuh. Gitu. Seenggaknya stabilitas negara mereka goncang. Dan mereka tuh, kenapa sih mereka bisa mengalihkan anggarannya ke anggaran militer gitu? Karena mereka pede, negara gue gak akan goncang kalaupun uang gue berkurang sekian gitu loh. Sedangkan kita tahu ada brand-brand dari Amerika Serikat yang banyak banget jenisnya gitu ya. Kalau brand-brand itu tidak kita berikan keuntungan, dengan sendirinya mereka setoran ke perusahaan induk yang berkantor di Amerika juga berkurang, dan dengan sendirinya baik itu pajak maupun jumlah uang yang berputar, jumlah rupiah yang dibawa pulang ke Amerika itu akan semakin sedikit. Dan dengan demikian juga mereka akan kehilangan kepercayaan diri untuk menyerang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, mudah-mudahan itu yang menjadi impact berikutnya. Dan ya ini mudah-mudahan ya, kalau kita sekarang lihat dari mana lagi nih ada pertolongan. Mungkin kita banyak yang clueless ya, nggak tahu ini akan gimana, akan kapan. Banyak yang nggak tahu. Ya, tapi kata salah satu ustadz bilang, malam itu kalau udah semakin gelap, berarti sebentar lagi terbit fajar. Ya. Mudah-mudahan kita nggak tahu akan dari mana pertolongan, tiba Allah ngasih jalan, kita nggak pernah tahu. Dan jangan jadi orang yang bangun siang. Kalau tahu udah fajar aja. Dan dia ngapa-ngapain di malam tadi. Ih, keren banget tuh. Ya. Dia tahu nih bakalan terbit nih fajar. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia dipikir tidur, dia milih melewatkan sholat subuh. Dan dia kebangun udah terlambat momennya. Nah, keren. Waduh. Ya guys, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang paham posisi dan juga manfaatkan posisinya, bahwa inilah justru kesempatan kita untuk memaksimalkan potensi kita untuk apa yang bisa kita kontribut dengan perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin ada pesan buat teman-teman sekarang nih yang masih galau mungkin dengan berita-berita sekarang. Pertama gini ya teman-teman, ada dua hal. Pertama, setiap video, setiap berita yang teman-teman sering share, ada orang yang sudah syahid di balik video itu. Masya Allah. Hussein Sabat yang videonya sering banget viral, itu sekarang sudah syahid. Ya. Hilmi Al-Faqawi, kemudian Ahmad Mansur, semua orang yang videonya sering viral, yang kita sering share, itu sekarang udah syahid. Artinya setiap satu baris berita yang datang dari Gaza, itu jurnalisnya barangkali sekarang sudah syahid. Jadi mereka syahid demi menyajikan berita ini ke meja-meja kita, ke handphone kita ya. Nah, makanya teman-teman jangan ragu-ragu untuk nge-share. Tentu gunakanlah segala taktik biar gak kena shadow ban. Silakan share dimanapun itu, tapi dikunyah dulu bahasanya biar orang juga gak jengah gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, ini masalah boikot. Percayalah bahwa seminimal-minimalnya sekarang itu bukan doa. Karena kita bisa melakukan yang lebih daripada sekedar doa. Untuk masalah boikot, teman-teman silakan gunakan standar mana aja. Terserah, ada standar BDS, mungkin ada standarnya Habib Ares. Terserah mau gunakan standar mana aja. Tapi standar manapun yang teman-teman gunakan, setidaknya lakukan. Bukan bingung. Setidaknya lakukan. Terserah teman-teman mau boikot yang mana. Ya. Dan kita tahu gitu, target utama kita adalah perusahaan yang langsung terafiliasi dengan penjajah. Yang kedua adalah perusahaan yang terafiliasi dengan induknya penjajah, yaitu Amerika Serikat. Dan banyak kok produk penggantinya. Saya mau cerita sedikit. Saya tuh baru pulang dari Suriah, dari Qatar, dari Jordan, dari Mesir. Di sana sangat sulit mencari produk pengganti. Karena negara mereka itu tidak memiliki penduduk sebanyak kita. Dan sumber daya alamnya juga tidak sebanyak kita. Dan penduduknya di sana itu tidak mau bekerja di pabrik seperti kita. Karena bagi mereka kerja di pabrik itu kerjaan kelas bawah. Gitu loh. Di kita banyak banget produk penggantinya. Air minum banyak banget penggantinya. Air soda banyak banget penggantinya. Kentang goreng banyak banget penggantinya. Bahkan abang-abang pinggir jalan juga bisa dan lebih enak, lebih custom rasanya. Banyak UMKM ya? Banyak UMKM di pinggir jalan. Nah, silakan teman-teman lebih memilih beli itu, dan bahkan lebih baiknya lagi bukan cuma sekedar boikot, ganti dong pola hidup sehat. Makan dong yang serba. Oke lah kalau susah nyari yang serba organik, beli aja di pasar. Selesai urusan gitu. Ya kan? Nah, itu menurut saya lebih efektif gitu ya. Dan silakan teman-teman selalu update. Dan sekarang oke lah di Instagram udah nggak bisa, di YouTube mungkin udah susah, bukan nggak bisa ya. Di TikTok apalagi udah benar-benar nggak bisa. Cari jalan dong. Ya, biasa di Telegram, biasa lihat ke website dan seterusnya. Itu kira-kira. Wah, makin sulit sebenarnya makin tinggi lagi siapa tahu pahalanya ya. Lagi. Dan memang sudah banyak yang mengulas ya bahwa barang para produk yang diboikot itu ternyata tidak baik untuk kesehatan. Betul. Ini pas banget sih sebenarnya. Yuk, kita berarti berubah pola hidup sehat. Siapa tahu di baliknya juga ada berkah di sana. Wah, jasa sekolah hari ini waktunya nih. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ngobrol lagi. Mudah-mudahan yang berikutnya udah dengan nuansa-nuansa menuju ke kemerdekaan. Ini obrolan kita sebelumnya. Mudah-mudahan berikutnya kita tapi kesini. Ya, inilah dia mungkin tugas kita mengedukasi ya. Siapa tahu
momen ini kita manfaatkan dengan edukasi, makin banyak terpapar, makin banyak semangat baru yang timbul di generasi ini. Ya, yang kita bisa manfaatkan cuma part ini mungkin. Insya Allah mudah-mudahan akan jadi wasilah kebaikan. Ya, kita nggak tahu kapan. Ya, kita sama-sama berdoa aja. Ya, silakan follow untuk teman-teman yang baru ketemu dengan Syekh Amar, Instagramnya Risalah Amar 04. Iya. Risalah Amar 04. Dan beliau juga ada satu pembahasan yang akan kita bahas juga. Ini di luar dari Palestina, ini juga menarik ya. Mengenai keluarga. Ini menarik juga ya. Nanti kita tunggu momennya di Cerita Untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.